Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan materi kegiatan penyuluhan perikanan dalam bentuk video yang disampaikan oleh Khadijah SPI, penyuluh perikanan Kecamatan Cirebon, Kabupaten Barito Kuala, dengan materi penyuluhan perikanan yang berjudul Pembesaran Ikan Patin di Kolam. Bapak Ibu sekalian, mari kita belajar mulai dari morfologi dan bagian-bagian tubuh ikan patin. Taksonomi dan morfologi ikan patin merupakan salah satu ikan asli perairan Indonesia yang telah berhasil didomestikasi. Ciri ikan patin yaitu memiliki bentuk tubuh memanjang berwarna putih perak dengan punggung kebiruan. Ikan patin tidak ada sisik, kepalanya relatif kecil dengan mulut terletak di ujung kepala agak ke bawah. Panjang tubuhnya dapat mencapai 120 cm. Sirip punggung memiliki sebuah jari-jari keras, ada sirip lemak yang ukurannya kecil, dan ada sirip ekor membentuk cakak dengan bentuk simetris. Habitat ikan patin ialah di tepi sungai besar, muara sungai, dan danau, di mana sangat dipengaruhi oleh kualitas airnya. Padat penebaran ikan juga mempengaruhi pertumbuhan. Penebaran benih dilakukan pada waktu cuaca teduh, misalnya pada pagi atau sore hari. Selama pemeliharaan, ikan diberi pakan buatan berupa pelet. Besarnya jumlah pakan yang diberikan tergantung umur dan ukuran ikan. Pakan sangat penting untuk meningkatkan produksi. Fungsi utama makanan adalah untuk kelangsungan dan pertumbuhan ikan. Pakan alami ikan patin merupakan menu utama selama tahap awal benih ikan. Budidaya ikan patin di kolam tergolong sangat cepat. Dalam waktu 6 bulan, ikan ini bisa tumbuh dengan panjang mencapai 35-40 cm dengan berat 1 kg. Tips terakhir, yakni dalam memanen ikan dengan proses yang tepat, sehingga ikan tidak mengalami kerusakan, kematian, atau cacat saat dipanen. Demikian materi kegiatan penyuluhan perikanan pembesaran ikan patin di kolam. Selanjutnya, marilah kita melihat kegiatan berikut ini. Bapak Ibu, ini adalah kegiatan pembesaran ikan patin. Persiapan kolam tanah. Pilih lokasi budidaya ikan patin dengan jenis tanah lempung karena cocok untuk dijadikan kolam. Usahakan lokasi berada di tempat yang terbuka untuk mendapatkan penyinaran matahari. Kualitas air. Usahakan air untuk mengairi kolam budidaya ikan patin bersih, tidak keruh atau tercemari limbah berbahaya. Suhu air pada kolam yang ideal 26-28 derajat Celcius. pH air dengan keasaman 6,5-7 atau pH standar air kolam. Pada proses penebaran benih ikan, pastikan kolam memiliki kedalaman sekitar 50 cm. Kemudian memasukkan plastik yang berisi benih ikan ke dalam kolam selama kurang lebih 20 menit untuk menyesuaikan suhu air kolam. Kemudian, proses penebaran benih dapat dilakukan pada pagi atau sore hari atau ketika suhu air tidak terlalu panas. Kemudian, kepadatan benih harus disesuaikan dengan ukuran kolam. Nah, inilah yang sudah kami isi, patinnya kisaran 5.000 ekor satu kolam.
Padat penebaran benih patin di kolam pembesaran dari kolam tanah berkisar 10-20 ekor per meter kubik dengan ukuran benih 3-4 inci per ekor. Tahap selanjutnya yaitu pemeliharaan ikan patin, yaitu pemberian pakan ikan, pergantian air kolam, dan yang ketiga yaitu mengatasi serangan hama dan penyakit pada ikan. Pada pemberian pakan ikan, berikan pakan dengan jenis pelet yang disarankan 2-4 kali dalam sehari. Ini perlu dilakukan untuk memaksimalkan pertumbuhan dan perkembangan ikan patin. Lakukan ini hingga ikan berusia 2 bulan. Apabila sudah memasuki usia 3 bulan, ikan bisa diberikan dengan variasi pakan lain. Pada bulan keempat, ikan dapat diberikan pakan berupa dedak, ampas tahu, dan sisa limbah makanan lain. Tahapan selanjutnya yaitu melakukan pergantian air selama 2-3 kali dalam seminggu. Cara pengurasan air tersebut harus dilakukan secara bertahap. Jangan kosongkan seluruh air dalam kolam agar ikan tidak kaget. Kita perlu menambahkan air setelah volume serta debit air berkurang. Selain mengganti air kolam secara berkala, juga perlu diperhatikan apabila ikan terjangkit penyakit atau hama, sehingga perlu diketahui gejala awal ketika ikan sakit agar tidak terjadi penyebaran penyakit. Tahap selanjutnya yaitu panen ikan patin. Caranya yaitu dengan menggunakan metode hilir ke hulu dengan menggunakan kerek jaring atau seser ikan. Caranya yaitu dengan menggiring sekumpulan ikan dari hilir menuju ke hulu. Selain tidak melukai ikan, metode ini juga memungkinkan ikan untuk terus mendapatkan air segar sehingga terhindar dari risiko kematian. Hindari memanen ikan patin ketika matahari terik. Hindari pula melakukan pengangkutan ikan pasca panen pada siang hari atau ketika terik. Penangkapan ikan patin pada masa panen merupakan hal yang menyenangkan karena kita akan segera memetik hasil budidaya patin. Namun perlu kita ketahui bagaimana cara penangkapan yang baik, karena jika cara penangkapannya salah, maka ada kemungkinan kita akan merugi. Penangkapan dengan menggunakan jala apung sangat tidak disarankan karena akan mengakibatkan ikan mengalami luka-luka. Sebaiknya penangkapan ikan dimulai di bagian hilir kemudian bergerak ke bagian hulu. Jadi bila ikan didorong dengan kere, maka ikan patin akan terpojok pada bagian hulu. Hasil panen yang baik meliputi ikan berkualitas dari segi ukuran maupun penampakan fisiknya. Untuk itu, sangat wajib untuk memperhatikan proses budidaya hingga pemanenan ikan yang dilakukan dengan tidak tergesa-gesa demi menghindari kerusakan fisik ikan dan risiko kematian ikan. Ada kalanya ikan konsumsi ini akan lebih mahal harganya bila dijual dalam keadaan hidup. Untuk itu, dalam pengangkutan gunakan air yang bersuhu rendah sekitar 20 derajat Celcius dan waktu pengangkutan hendaknya pada pagi hari atau sore hari. Demikian video materi kegiatan penyuluhan perikanan, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.